dan tinggi pipi adalah jarak rongga mata pada bagian paling anterior ke arah tutup insang yang paling depan. Panjang sirip punggung diukur dari dasar sirip dorsal sampai puncak sirip dorsal. Panjang sirip pektoral dan ventral diukur dari panjang terbesar pangkal sirip pektoral dan sirip ventral tersebut. Kemudian pengukuran meristik, di mana jumlah jari-jari sirip pada ikan. Jari-jari sirip pada ikan lele ini merupakan jari-jari lemah, di mana dapat ditekuk dan berbuku-buku. Dan penulisannya pada jari-jari sirip lemah dinotasikan dengan angka Latin. Pada sirip dorsal sudah dihitung bahwasannya banyaknya jari-jari sirip yang terdapat sekitar 65 buah. Ditulis dengan V.62. Kemudian pada sirip pektoral jari-jarinya terdapat 9, ditulis dengan P.9. Pada jari-jari sirip dorsal terdapat 6 jari-jari sirip lemah, ditulis V.6. Dan pada jari-jari sirip anal terdapat sekitar 48 buah, ditulis A.48. Dan juga ada pengukuran sisik pada ikan, tapi pada ikan lele ini tidak memiliki sisik, jadi pengukuran itu tidak berlaku. Kemudian bab sistem integumen pada ikan. Sistem integumen merupakan bagian tubuh yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitaran luar pada tempat makhluk hidup atau ikan itu sendiri. Pada sistem ini terdapat beberapa organ dengan struktur yang berbeda dan juga fungsi berbeda pada tiap-tiap jenis makhluk hidup. Sedangkan pada ikan, sistem integumen berupa kulit dan derivat integumen, di mana kulit merupakan lapisan penutup yang terdiri dari dua bagian, yaitu epidermis dan dermis. Sedangkan derivat integumen merupakan suatu struktur yang secara embriogenetik berasal dari salah satu atau kedua lapisan dari kulit itu sendiri, di mana fungsi dari sistem integumen pada ikan berupa pertahanan fisik, keseimbangan cairan, termoregulasi, warna atau tingkah laku seksual, perkenalan dengan lingkungan yang berupa penyamaran, komunikasi, dan juga peringatan terhadap predator. Sistem integumen yang berupa sisik juga membantu ikan dalam pergerakan untuk meminimalisir pergesekan yang ada. Integumen atau kulit juga berfungsi sebagai sistem pernapasan. Sistem integumen atau kulit juga berfungsi sebagai sistem pernapasan atau respirasi. Juga kulit dapat mengeluarkan kelenjar-kelenjar tertentu untuk mengenali pasangan, dan juga kelenjar-kelenjar tertentu yang mengandung racun untuk melindungi diri dari mangsa. Berfungsi juga sebagai kelenjar susu yang terdapat pada vertebrata yang bersifat terestrial. Ikan lele tidak memiliki sisik, namun pada ikan lele memiliki kulit yang berfungsi sebagai organ indera yang merupakan bagian dari sistem integumen pada ikan. Dan pada ikan lele juga terdapat derivat integumen yang berupa barbels, yang merupakan suatu perkembangan daripada kulit itu sendiri, yang berfungsi seperti halnya organ indera untuk mencari makanan atau mendeteksi mangsa. Pada derivat epidermis pula, ikan lele memiliki kelenjar
yang menghasilkan lendir. Selain menghasilkan lendir, juga menghasilkan kelenjar multiseluler, yaitu kelenjar racun ichthyotoxin yang terdapat pada bagian duri pektoral pada ikan lele ini atau Clarias batrachus. Kelenjar ini merupakan modifikasi dari kelenjar lendir yang dipergunakan untuk menyerang musuhnya dan mencari makan serta mempertahankan diri. Derivat dermis yang ditemukan pada ikan yang berupa sisik, jari sirip dermal, dan juga tulang. Derivat sisik ini sangat beragam bentuk serta fungsinya. Berdasarkan susunan substansinya, sisik terbagi atas palakoid yang merupakan sisik yang dimiliki oleh ikan elasmobranchi yang terdiri dari keping sisik basal yang terbenam dalam dermis kulit dan satu bagian lain menonjol keluar berupa taju dari bagian epidermis. Kemudian kosmoid yang dimiliki oleh ikan Crossipterygi yang merupakan sisik paling primitif yang tersusun dari Vitrodentine. Kemudian sisik paleoniskopid yang dimiliki oleh ikan Chondrostei yang tersusun dari ganoin di bagian luar, kosmin di bagian tengah, dan isopadin di bagian dalam. Kemudian sisik ganoid yang dimiliki oleh ikan Holoestei yang memiliki dua lapisan, yaitu lapisan ganoid berupa garam-garam di bagian luar dan isopedin di bagian dalam. Kemudian sisik leptoid yang dimiliki oleh ikan Teleostoi yang merupakan sisik dengan ciri khas yang tipis dengan bentuk yang membulat yang disusun oleh lapisan tulang. Dengan bagian bawah terdapat lapisan tipis jaringan fibrosa. Kemudian berdasarkan bentuknya terbagi menjadi plakoid berbentuk seperti duri mencuat ke arah luar epidermis, ganoid yang berbentuk seperti ketupat Malacopterygi. Yang terakhir ada stenoid yang bentuknya hampir mirip dengan sisik sikloid, namun perbedaannya terdapat duri di bagian posterior dari sisik itu. Kemudian bab sistem pencernaan. Mencerna makanan adalah suatu proses di dalam tubuh yang menyederhanakan bahan-bahan makanan yang berguna bagi tubuh. Sistem pencernaan meliputi organ yang berhubungan langsung dengan pengambilan makanan, mekanismenya, penyedia bahan-bahan kimia, serta pengeluaran sisa-sisa bahan makanan yang tidak tercerna melalui anus. Fungsi dari sistem pencernaan ialah melalukan makanan dari mulut ke esofagus, ke lambung, ke usus kecil, ke usus besar, dan mengeluarkan sisa makanan dari anus. Selain itu juga sistem pencernaan berfungsi dalam mendorong serta mengaduk isi dari gastrointestin, mengekskresikan cairan-cairan pencernaan, serta mengabsorpsikan makanan. Adapun alat-alat sistem pencernaan atau organ sistem pencernaan pada vertebrata termasuk ikan adalah uniform yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, rektum, dan anus, serta alat-alat yang melengkapi pencernaan yang menghasilkan enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu hati dan pankreas. Selanjutnya kita amati bagian pencernaan yang ada pada tubuh ikan lele atau Clarias batrachus. Cara membedah ikan lele ini ialah memotong pada bagian anal ke arah posterior operculum atau ke arah insang.
Kemudian gunting lagi bagian daging atau kulit secara menyamping. Pada ikan, bagian pencernaan yang paling depan atau yang paling pertama ialah mulut yang berfungsi dalam pengambilan makanan dan menelannya tanpa ada perubahan. Mulut pada ikan lele merupakan tipe mulut terminal atau berada pada poros tubuh. Dan di dalam mulut terdapat ludah yang merupakan sel-sel kelenjar yang berasal dari epitel rongga mulut yang berfungsi untuk membantu menelan makanan, dan juga terdapat lidah yang merupakan peninggian dari dasar rongga mulut yang berfungsi untuk membantu penelanan dalam proses menelan makanan. Kemudian juga terdapat gigi pada rahang di bagian mulut yang berfungsi untuk mengoyak, mencabik, memotong, serta menghancurkan makanan agar mudah ditelan. Selain itu juga terdapat esofagus yang merupakan saluran pendek yang terdapat antara paring dan lambung. Esofagus ini didominasi oleh otot polos dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Esofagus ini hampir tidak terlihat karena saking pendeknya. Kemudian ada lambung. Yang merupakan tempat pengumpulan makanan setelah selesai makan. Lambung ini berfungsi sebagai tempat pengumpulan makanan dalam jumlah besar setelah makan, mencerna makanan secara sekresi menggunakan getah lambung. Kemudian lambung ini juga berfungsi untuk mengosongkan makanan dan menyalurkannya ke usus. Usus ini sendiri merupakan bagian terpanjang dalam sistem pencernaan. Usus ini di bagian depan terdapat dua saluran. Satu saluran berasal dari pankreas dan satu saluran lagi berasal dari hati. Fungsi dari usus ini sendiri ialah penyerapan utama bahan-bahan makanan yang berasal dari lambung. Usus pada ikan karnivora dan usus pada ikan herbivora berbeda dalam ukuran panjangnya. Ukuran panjang pada usus herbivora lebih panjang dibanding yang karnivora. Hal itu dikarenakan penyerapan makanan yang berupa tumbuhan lebih lama dibandingkan penyerapan pada daging. Kemudian ada rektum. Ada rektum yang terletak antara usus dan anus, merupakan saluran pendek yang berfungsi untuk menyerap air dan ion pada sisa-sisa makanan. Pada larva, rektum ini berfungsi juga dalam penyerapan protein. Kemudian ada anal yang merupakan saluran ujung atau saluran terakhir dalam sistem pencernaan yang fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dicerna dalam tubuh. Kemudian terdapat kelenjar pencernaan berupa hati yang merupakan organ
yang mengekskresikan bahan-bahan makanan dalam proses pencernaan. Hati ini terletak pada rongga dorsal pada ikan, berwarna merah kecoklatan, dengan fungsi utama hati ini ialah menghasilkan garam empedu yang berguna untuk melarutkan lemak dalam air dengan cara menstabilkan emulsi lemak yang berasal dari makanan. Hati ini berjumlah sepasang dan di sekitar hati terdapat kantung berwarna hijau pekat yang disebut dengan kantung empedu yang berfungsi untuk menampung cairan empedu. Kelenjar yang berikutnya ada yang namanya pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim, beberapa enzim diantaranya protease, amilase, sitinase, dan lipase. Pankreas ini terletak berdekatan dengan usus karena saluran pankreatik bermuara ke usus. Selanjutnya adalah sistem urogenitalia, di mana sistem urogenitalia ialah singkatan dari sistem urinaria dan genitalia. Kedua sistem ini pada hakikatnya memiliki fungsi yang berbeda, namun karena pembuluh pengeluarannya dilakukan secara bersamaan, maka materi ini lebih efisien dilakukan atau dipelajari secara bersamaan. Urinaria atau yang sering disebut dengan sistem ekskresi adalah suatu sistem yang berfungsi untuk membuang bahan-bahan atau zat-zat yang berbahaya bagi tubuh dengan mengeluarkannya melalui atau berupa cairan atau sebagai larutan dalam air. Organ yang berfungsi dalam sistem urinaria ini adalah ginjal, di mana ginjal berfungsi sebagai pengatur kadar cairan tubuh atau osmoregulasi, di mana tercapai keseimbangan antara cairan di luar tubuh dan di dalam tubuh. Hal ini berkaitan dengan homeostatis. Hal ini berhubungan dengan homeostatis. Pada ikan, ginjal terdapat atau terletak pada bagian rongga vertebrae atau retroperitoneal vertebrae. Sebelum melihatnya, kita bersihkan dulu bagian pencernaannya. Dapat terlihat bahwasanya ginjal memiliki warna merah atau merah kehitaman. Pada umumnya, ginjal memiliki beberapa tipe, yaitu pronepros, metanepros, dan mesonepros. Namun pada ikan umumnya memiliki tipe ginjal mesonepros, dan hanya pada beberapa ikan saja yang memiliki tipe ginjal pronepros. Sedangkan metanepros dimiliki oleh hewan-hewan tingkat tinggi. Dapat disimpulkan bahwasanya ginjal merupakan alat utama dalam pembuangan hasil metabolisme yang merupakan kotoran bernitrogen dalam bentuk cairan. Dan alat-alat pembantu dalam pembuangan cairan tersebut adalah insang, kulit, dan juga membran mulut. Kemudian genitalia merupakan sistem reproduksi pada ikan, yang mana terdapat betina dan jantan. Adapun organ utama yang terdapat pada sistem genitalia pada ikan ialah gonad, yang mana gonad pada jantan disebut testis dan gonad pada betina disebut ovarium. Pada betina menghasilkan ovum dan pada jantan menghasilkan spermatozoa. Gonad ini berfungsi sebagai penghasil sel gamet dan juga hormon seks, di mana letak dari gonad ini berada pada bagian rongga tubuh di bagian ventral vertebrae dan memiliki
2 pasang gonad. Gonad pada jantan memiliki ciri khas berwarna kemerahan, lebih kecil dan lebih tipis, memiliki gerigi di tepian gonad. Sedangkan pada betina berwarna kekuningan, terdapat bintik-bintik granula di dalam gonad. Dari hasil pengamatan ini, bahwasannya ini merupakan gonad dari betina karena tidak ada gerigi di tepiannya dan terdapat sedikit bintik-bintik kecil serta berwarna sedikit kekuningan. Namun ini masih muda, jadi gonad atau bintik-bintiknya tidak terlalu terlihat dan warnanya tidak terlalu menguning. Reproduksi pada ikan terbagi menjadi aseksual dan seksual. Aseksual itu sendiri terbagi menjadi hermafrodit dan juga parthenogenesis, di mana yang dimaksud hermafrodit ialah pada satu tubuh ikan terdapat 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Namun 2 jenis kelamin itu tidak muncul secara bersamaan, melainkan ada waktu-waktu tertentu perubahan secara alami. Adapun parthenogenesis adalah perkembangan individu tanpa melalui proses pembuahan, yang artinya tidak ada proses pematangan oleh spermatozoa. Sedangkan proses reproduksi seksual terbagi menjadi 2 juga, yakni proses fertilisasi eksternal di luar tubuh dan proses pembuahan atau fertilisasi internal yang terjadi di dalam tubuh. Kemudian memasuki bab nuclearis, yakni sistem otot, di mana pada umumnya sistem otot berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3, yaitu otot luring, otot polos, dan otot jantung. Dan berdasarkan pergerakannya menjadi 2, yakni otot sadar atau voluntari dan otot tidak sadar atau involuntari. Dan otot berdasarkan perlekatannya terbagi menjadi skeletal muscle dan non-skeletal muscle. Otot rangka pada ikan dapat diklasifikasikan melalui asal embrionya, yakni otot myotom dan otot branchiomer. Otot myotom adalah otot yang tumbuh dari somit mesoderm, sehingga otot tersebut disebut juga dengan otot stomatik, di mana otot ini berfungsi sebagai pergerakan tubuh pada ikan. Otot branchiomer itu sendiri merupakan otot yang tumbuh pada visceral yang berasal dari bagian mesoderm splanchnis. Oleh karena itu, otot ini disebut dengan otot visceral, di mana pada ikan otot ini terdapat pada rahang ikan dan insang. Otot myotom pada dinding tubuh atau disebut juga otot parietal pada ikan terdiri atas myotom dan myomer yang berpola zigzag yang diikat oleh mioseptum, di mana mioseptum merupakan suatu pembatas dari miomer-miomer yang ada serta berfungsi juga untuk mengikat miomer-miomer tersebut. Pada miomer dibagi menjadi 2, yaitu di bagian dorsal disebut epaksial dan di bagian ventral disebut hipaksial. Untuk lebih jelasnya, kita amati otot parietal pada ikan lele. Untuk lebih mudah mengamati otot pada ikan lele, terlebih dahulu kita bagi ikan lele menjadi 3 bagian, yaitu cepal, trunkus, dan caudal. Di mana bagian cepal dimulai dari moncong anterior ikan sampai dengan posterior operculum, dan bagian trunkus mulai dari posterior operculum sampai dengan anal. Setelah kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu cepal, trunkus, dan caudal, kita dapat mengamati struktur dari otot parietal ikan ini. Inilah penampang dari otot bagian cepal, di mana bagian mengarah ke arah dorsal disebut dengan epaksial dan daerah mengarah
ventral disebut dengan hipaksial yang dibatasi oleh jaringan ikat yang disebut dengan horizontal skeletogenus septum. Pada bagian semit mesoderm tumbuh otot yang disebut dengan miomer dan dilapisi dengan otot septum, serta terdapat lapisan atau tumpukan lemak yang disebut dengan dark meat. Inilah penampang otot dari trunkus, di mana bagian dorsal disebut dengan epaksial dan daerah mengarah ventral disebut dengan hipaksial, dan tumbuh di bagian semit mesoderm otot-otot miomer yang dilapisi oleh mioseptum, serta terdapat tumpukan lemak yang disebut dengan dark meat. Dan juga terdapat jaringan ikat yang membatasi antara epaksial dan hipaksial yang disebut dengan horizontal skeletogenus septum. Kemudian inilah potongan dari caudal, di mana bagian yang mengarah dorsal disebut dengan epaksial dan bagian yang mengarah ventral disebut dengan hipaksial. Dan otot yang tumbuh pada semit mesoderm disebut dengan miomer yang dilapisi atau diikat oleh mioseptum, serta bagian epaksial dan hipaksial dibatasi oleh horizontal skeletogenus septum, dan ada tumpukan lemak yang disebut dengan dark meat yang berwarna merah pekat. Selanjutnya ialah bab sistem peredaran darah pada ikan. Sistem peredaran darah pada ikan termasuk sistem peredaran darah tertutup, yang mana yang dimaksudkan ialah dalam sistem peredarannya darah mengalir tidak keluar dari pembuluh-pembuluhnya atau mengalir di dalam pembuluh darah dan tidak berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh lainnya. Peredaran darah pada ikan juga disebut peredaran darah tunggal, yang mana memiliki arti bahwasannya dalam satu kali siklus peredaran darah yang terjadi hanya melewati jantung selama satu kali. Kemudian fungsi dari sistem peredaran darah ini sendiri ialah yang pertama, mengangkut oksigen dari hasil respirasi, mengangkut nutrien dari hasil proses pencernaan, dan mengangkut sisa metabolisme dari sistem ekskresi. Oleh karenanya sistem peredaran darah ini erat kaitannya dengan sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem respirasi, dan sistem regulasi. Adapun organ yang berperan dalam sistem peredaran darah ini ialah jantung yang terletak pada posterior insang. Jantung terdapat di bagian dalam posterior operculum. Kita ambil jantungnya lalu kita amati. Pada jantung dibagi atas dua ruangan utama, yaitu antrium dan ventrikel, di mana antrium adalah bagian jantung yang terletak di dorsal region perikardial dan berdinding tipis.
Pada otot-otot atrium berfungsi untuk mengalirkan darah menuju ventrikel. Antara atrium dan ventrikel terdapat suatu lubang yang disebut dengan orificum atrioventricular. Pada bagian ini terdapat beberapa katup untuk mencegah kembalinya darah ke atrium yang disebut valvula. Sedangkan ventrikel merupakan bagian jantung yang berdinding tebal dan terletak di bagian ventrocaudal sulcus pericardium. Dan juga terdapat sinus venosus yang merupakan muara dari venosus hepatica dan ductus caviar, di mana sinus venosus ini merupakan kantor berdinding tipis yang menerima darah venosus dengan konsentrasi oksigen rendah sedangkan konsentrasi karbon dioksida tinggi, di mana darah dari sinus venosus masuk ke dalam atrium melalui suatu lubang yang terletak di cranioventral yang disebut dengan orificum auricularis. Dan terdapat conus arteriosus yang merupakan pangkal dari aorta ventralis yang terdapat pada anterior ventricle yang merupakan pelebaran dari truncus arteriosus. Arteriosus ini mempunyai bentuk dan ukuran serta jumlah katup yang bervariasi. Katup-katup pada conus arteriosus berfungsi untuk mencegah aliran balik ke dalam ventricle. Dan terdapat juga bulbus arteriosus yang bersifat elastis. Bulbus arteriosus berfungsi untuk merespon perbedaan tekanan darah yang ditimbulkan saat ventrikel berkontraksi maupun relaksasi. Kemudian bab sistem skeleton atau sistem rangka pada ikan, di mana sistem rangka ini merupakan suatu struktur penyokong tubuh pada ikan. Kombinasi antara sistem rangka dan sistem urat daging membentuk tubuh pada ikan. Tulang pada ikan mengandung garam, fosfor, magnesium, dan lain sebagainya. Tulang sejati pada dasarnya merupakan perkembangan dari tulang rawan. Tulang berdasarkan letaknya terbagi menjadi tulang aksial, yaitu tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk, serta tulang visceral, yaitu tulang insang dan turunan-turunannya, serta tulang apendikular, yaitu tulang yang menyusun pergerakan tubuh pada ikan seperti sirip dan lain sebagainya. Tulang pada asalnya terbagi menjadi tulang sejati atau tulang keras yang dimiliki oleh ikan telestoi dan juga tulang rawan yang dimiliki oleh elasmobranchi. Untuk mengamati bagian rangka pada ikan, terlebih dahulu ikan lele dibagi menjadi 3 bagian. Setelah kita buat menjadi 3 bagian, kita pisahkan daging dengan sistem rangkanya. Setelah kita bersihkan daging dari tulangnya, maka kita dapat melihat kerangka-kerangka pada ikan lele ini. Yang selanjutnya akan kita amati bagian-bagian dari tulang atau kerangka ikan ini, di mana tulang pada ikan terbagi menjadi ossa cranialis, ossa vertebralis truncus, dan ossa vertebralis caudal. Yang pertama ada tulang tengkorak atau ossa cranialis yang terdiri dari maxillary atau rahang bagian atas, dentary atau rahang bagian bawah, dan terdapat juga tulang operculum yang terbagi menjadi operkular di bagian tengah dan preoperkular di bagian bawah atau bagian samping dari operkular, dan suboperkular di bagian bawah, serta di bagian depan ada interoperkular, dan juga memiliki supralectrum yang terletak di bagian belakang dari tulang operculum. Pada ossa vertebralis truncus terbagi atas centrum, neural arch, neural spine, neural canal, dan transversus process. Dan pada ossa vertebralis caudal terdapat centrum, neural canal, neural spine, neural arch, transverse processes, dan hipural. Selanjutnya kita masuki bab sistem syaraf dan hormon pada ikan. Sistem saraf merupakan suatu sistem yang paling tinggi spesialisasinya di antara sistem-sistem lainnya. Hal ini dikarenakan pada saat embrio ikan melakukan perkembangan atau membentuk otak sebagai fungsi utama dalam pergerakan tubuh, di mana otak itu berfungsi sebagai pengendali atau mengatur sistem syaraf tubuh dan juga otak sebagai sistem syaraf pusat. Sedangkan hormon merupakan suatu zat atau bahan yang dihasilkan oleh kelenjar yang tidak memiliki saluran atau disebut dengan kelenjar endokrin.
di mana hormon ini disebarkan ke dalam darah atau ke peredaran darah untuk menghasilkan efek-efek tertentu pada sel-sel jaringan tubuh dengan beberapa pengecualian dan sedikit modifikasi. Kelenjar endokrin yang terdapat pada tubuh ikan ialah hipofisa, tiroid, ultimobranchial, promafin, internal, pankreas, dan gonada. Langsung saja kita masuki praktikumnya, yaitu mengamati otak ikan pada ikan lele atau Clarias batrachus. Untuk mengambil otak, kita potong bagian cepal membentuk huruf U atau bentuk oval. Merupakan penampang dari otak pada ikan lele. Kita ambil otaknya secara perlahan untuk diidentifikasi bagian-bagiannya. Pada ikan, otak dibagi menjadi 3, yaitu otak bagian depan atau proencephalon, otak bagian tengah atau mesencephalon, dan otak bagian belakang atau rhombencephalon. Di mana proencephalon terbagi atas telencephalon yang mengalami diferensiasi membentuk cerebral hemisphere yang terletak pada bagian paling anterior yang berfungsi untuk menerima, mengolah, sekaligus meneruskan impuls yang berkaitan dengan penciuman. Dan diencephalon yang merupakan bagian dorsal parencephalon yang merupakan kantong tipis yang disebut saccus dorsalis dan berdiferensi membentuk ventricle 1 dan 2 yang selanjutnya berdiferensi membentuk atap dari rongga otak. Kemudian ada mesencephalon yang mana bagian dorsal berdiferensiasi membentuk tectum opticum yang terdiri dari 2 lobus opticus yang berhubungan dengan fungsi penglihatan. Kemudian rhombencephalon yang terbagi atas metencephalon yang berkembang menjadi cerebellum yang mempunyai fungsi utama pengatur keseimbangan saat berenang. Myelencephalon yang berdiferensiasi membentuk brainstem atau batang otak dan mempunyai beberapa traktus neuralis. Selanjutnya adalah bab sistem respirasi pada ikan atau sistem pernapasan pada ikan. Sistem respirasi adalah suatu proses di mana pengambilan oksigen atau pengangkutan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida melalui darah oleh permukaan alat pernapasan. Pengangkutan oksigen dipengaruhi oleh struktur alat pernapasan dan juga dipengaruhi oleh perbedaan tekanan parsial oksigen antara air dan darah. Hal itu menyebabkan gas-gas berdifusi ke dalam darah atau keluar melalui alat-alat pernapasan. Pada ikan, sistem respirasi terbagi menjadi 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Sistem respirasi ini berhubungan dengan sistem peredaran darah. Yang dimaksud berhubungan adalah saat sistem respirasi itu terjadi atau saat oksigen atau saat pengambilan oksigen dan pengeluaran oksigen terjadi, di situ juga terjadi 1 kali siklus peredaran darah. Pada ikan, organ yang berfungsi secara utama dalam proses respirasi adalah insang, di mana insang terdapat di bagian kepala pada ikan, terletak di bagian belakang operculum di rongga kepala cepal. Ini dia insangnya dan ini dia labirinnya. Organ tambahan yang berupa labirin ini berfungsi sebagai penyimpan oksigen sehingga
ikan lele dapat bertahan di daerah perairan yang berlumpur karena memiliki cadangan oksigen dari labirin ini. Dan insang pada ikan telestoi termasuk ikan lele ini memiliki 5 lapisan insang yang pada lembaran insang ini memiliki struktur insang yang sama, namun satu insang sangat kuat dan melekat pada bagian operkulum sehingga insang terlihat tampak kokoh dan sukar untuk diambil. Pembagian struktur pada insang ikan lele terdapat gil filamen yang merupakan serabut-serabut tipis berwarna merah, di mana di sini terjadi proses respirasi. Dan yang kedua adalah gill arch atau lekukan batang, di mana tempat gill filamen terletak. Kemudian ada gill raker yang terletak di bagian bawah dari gill arch yang berfungsi untuk menyaring makanan saat respirasi terjadi. Gill arch ini pada tiap ukuran berbeda. Pada ikan karnivora ukurannya relatif kecil, hampir tak kasat mata, dan berbentuk jarang-jarang serta keras. Sedangkan pada hewan atau ikan herbivora bentuknya rapat dan halus serta panjang. Itulah tadi praktikum mengenai review bab yang telah saya pelajari. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.